Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adeta Andini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian arus arah, yang mana pada pertemuan kali ini hanya akan membahas tentang arus listrik dan pengukurannya, hukum Ohm, dan arus listrik dalam rangkaian tertutup. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi pada pertemuan kali ini. Berdoa, mulai. Amin. Sebelum memasuki pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu untuk kompetensi dasar 3.1 itu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Lalu 4.1 mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah DC. Lalu untuk indikator pembelajarannya itu ada menentukan hasil pengukuran arus dan tegangan listrik, lalu menjelaskan hukum Ohm tentang hubungan kuat arus dan tegangan listrik, kemudian menjelaskan peralatan listrik searah dan sumber arus searah, lalu mempresentasikan hasil pengukuran arus dan tegangan listrik, dan mempresentasikan hasil percobaan hukum Ohm. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, peserta didik mampu menentukan hasil pengukuran arus dan tegangan listrik, peserta didik mampu menjelaskan hukum Ohm tentang hubungan kuat arus dan tegangan listrik, peserta didik mampu menjelaskan peralatan listrik searah dan sumber arus searah. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengukuran arus dan tegangan listrik. Dan peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan hukum Ohm. Saat ini, smartphone menjadi alat komunikasi yang paling sering digunakan oleh semua kalangan, apalagi pada masa pandemi seperti saat ini. Nah, apabila kita menggunakan smartphone secara terus-menerus, maka energi yang tersimpan dalam baterai itu lama-kelamaan akan berkurang dan habis. Pada kondisi tersebut, biasanya kita akan melakukan pengisian ulang baterai. Nah, di situ terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listriknya itu mengalir dari sumber energi menuju baterai, sehingga terjadi aliran listrik searah. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan arus listrik searah? Nah, agar lebih paham, yuk simak video ini sampai selesai. Pada rangkaian arus arah, kita mengenal besaran arus listrik. Nah, arus listrik itu disebut juga arus konvensional, yaitu aliran muatan yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arus listrik yang mengalir ke satu arah itu disebut dengan arus searah atau direct current, disingkat dengan DC. Nah, jadi rangkaian arus searah itu berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial. Lalu untuk besarnya kuat arus itu bergantung pada jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satuan waktu. Nah, dituliskan dalam persamaan I sama dengan Q per T, atau bisa juga N kali E per T.
Nah, di mana I-nya itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q-nya itu adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, T-nya itu adalah waktu dengan satuan second, N-nya itu adalah jumlah elektron, dan E-nya itu adalah muatan elektron, yaitu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, di sini ada catatan mengenai arus listrik dan juga kuat arus listrik, di mana arus listrik itu merupakan aliran muatan dalam suatu penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan untuk kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, selain menggunakan rumus, kuat arus dan tegangan listrik juga dapat kita tentukan dengan alat ukur listrik, yaitu ada ampermeter. Nah, kalau ampermeter ini untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, semua komponennya itu disusun secara seri. Nah, sedangkan untuk voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik yang komponennya itu disusun secara paralel. Nah, pada kedua alat tersebut, baik ampermeter maupun voltmeter itu terdapat angka-angka yang menunjukkan skala maksimum, nilai skala yang ditunjuk, dan juga batas ukur. Nah, untuk mengetahui hasil pengukurannya itu, kita bisa menghitungnya dengan membagi skala yang ditunjuk dengan skala maksimum, kemudian dikalikan dengan batas ukurnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, George Simon Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Nah, pernyataan inilah yang dikenal dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu dituliskan dalam persamaan I sama dengan V per R, atau bisa juga dalam segitiga hukum Ohm ini. Nah, di mana untuk I-nya itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, V-nya itu adalah beda potensial dengan satuan volt, dan juga R-nya itu adalah hambatan dengan satuan Ohm. Selanjutnya nih ada grafik hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial pada suatu penghantar. Nah, ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Nah, berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa semakin besar beda potensial, maka kuat arusnya itu akan semakin besar. Nah, berarti semakin besar kuat arus, maka hambatannya semakin kecil dan sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu arus listrik dalam rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang ujung dan pangkal rangkaiannya itu bertemu. Nah, di dalam sumber listrik itu pada umumnya terdapat hambatan yang disebut hambatan dalam yang diberi lambang R kecil. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut itu adalah rangkaian tertutup sederhana yang terdiri atas hambatan luar atau R besar, terus elemen yang ber-GGL dilambangkan E besar, dan hambatan dalam yang dilambangkan R kecil yang dihubungkan dengan kawat penghantar. Nah, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tertutup ini dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan E per R besar ditambah R kecil, di mana untuk I-nya itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, E-nya itu adalah GGL baterai dengan satuan volt, R besarnya itu adalah hambatan luar dengan satuan ohm,
dan R kecilnya itu adalah hambatan dalam dengan satuan ohm. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, jarak voltmeter AC menunjukkan angka 80 apabila batas ukurnya 300 volt, tegangan pada saat pengukuran sebesar. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa dilihat. Sebelum menjawab itu kita catat terlebih dahulu apa saja yang diketahui dalam soal. Yaitu yang diketahui ada skala yang ditunjuk, yaitu 80 volt. Lalu di sini skala maksimumnya itu ada 120 volt dengan batas ukurnya 300 volt. Lalu yang ditanya adalah V-nya ya. Nah, tinggal masukin rumus yang sebelumnya udah dijelasin tadi, yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum lalu dikali dengan batas ukur. Berarti 80 dibagi 120 dikali 300. Hasilnya adalah 200 volt. Jadi jawabannya itu adalah C ya, 200 volt. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Nah, dari percobaan hubungan tegangan dengan kuat arus pada resistor dihasilkan grafik VI pada gambar di bawah. Nah, jika V-nya itu 4,5 volt, maka besar kuat arus yang mengalir adalah. Nah, seperti biasa, sebelum menjawab, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Yaitu ada V1. Kita anggapannya itu V1, yaitu 3 volt yang ada di grafik. Lalu I1-nya itu adalah 0,02 ampere. Terus yang 4,5 volt ini kita anggapannya sebagai V2. Berarti yang ditanyanya adalah I2. Lalu jawab. V sama dengan rumusnya adalah I kali R. Lalu berarti kalau R itu bisa dicari dengan V per I. Nah, di sini berarti R1 sama dengan R2. Tinggal dimasukin yang tadi. Berarti V1 bagi I1 sama dengan V2 dibagi I2. Lalu masukkan angkanya. 3 per 0,02 sama dengan 4,5 per 1 per I2. Nah, berarti I2-nya itu yang ditanyakan tadi sama dengan 4,5 dikali 0,02 bagi 3. Hasilnya adalah 0,03 ampere atau sama dengan 30 miliampere. Jadi jawabannya itu adalah yang D, yaitu 30 miliampere. Selanjutnya yaitu ke contoh soal yang ketiga. Sebuah lampu yang berhambatan 9,8 ohm dinyalakan dengan sebuah baterai yang ber-GGL 1,5 volt dan berhambatan dalam 0,2 ohm. Hitunglah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, sebelum menjawab seperti biasa kita tulis dahulu yang diketahuinya. Yaitu R ya, R besarnya itu ada 9,8 ohm. Lalu ada R kecilnya itu 0,2 ohm. Tadi R kecil kan hambatan dalam. Terus E-nya itu ada 1,5 volt. Nah, lalu yang ditanyakan adalah I. Tinggal masukin ke rumusnya aja. Berarti I sama dengan E per R besar ditambah R kecil sama dengan 1,5 per 9,8 tambah 0,2 didapat hasilnya 0,15 ampere. Nah, jadi kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 0,15 ampere.
Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Perhatikan simulasi yang dilakukan saat ini. Nah, kalian juga boleh sambil mencoba dengan membuka pet.colorado.edu dan jangan lupa untuk mencatat beberapa data yang diperoleh. Nah, mari kita mulai merangkai. Pertama, kita pasang baterai dan juga pasang hambatannya. Nah, baterai ini fungsinya untuk menghasilkan listrik, lebih tepatnya itu menghasilkan beda potensial atau tegangan listrik agar elektron-elektron di dalam penghantar bisa mengalir. Dan pastinya kita juga memerlukan kabel untuk menghubungkan antara baterai dan hambatan. Lalu kita tambahkan di sini ada ampermeter. Nah, ampermeter ini untuk mengukur arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Nah, perlu diingat ampermeter ini perlu dipasang seri agar dapat bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya kita pasang saklar untuk memutus dan menyambungkan arus listrik di dalam rangkaian. Lalu kita pasang juga voltmeter di ujung-ujung hambatan untuk mengetahui berapa tegangannya. Jadi dalam rangkaian ini kita bisa melihat arus listrik dan tegangan listrik untuk mengetahui hukum Ohm nantinya. Oke, kita tutup. Nah, di sini hasil tegangannya minus, berarti kebalik. Nah, coba kita tukar lagi. Lalu kita tutup lagi nanti saklarnya. Nah, hasilnya sudah benar ya, berarti tegangannya 9, arusnya 0,9. Oke, lalu putuskan dulu rangkaiannya. Nah, tadi 9 volt, sekarang kita naikkan 1 volt jadi 10 volt. Lalu lihat nilai arusnya dan tegangannya. Jangan lupa dicatat ya hasilnya. Kemudian naikkan lagi jadi 11 volt. Oke, dilihat tegangan dan arusnya dan catat ya. Oke, kita naikkan lagi jadi 12 volt. Nah, catat hasilnya. Kemudian naikkan lagi ya, jadi 13 volt. Nah, bagaimana jika tegangan nilainya tetap, namun sekarang yang kita ubah adalah nilai dari si resistornya. Nah, ada baiknya kita tidak melihat dulu nilai tegangannya, berarti kita taruh dulu. Nah, kita akan melihat pengaruhnya terhadap arus yang mengalir di dalam rangkaian. Oke, lalu kita coba lihat di sini pakai R-nya 10 ohm. Dan lihat arusnya itu didapat 1,3 ampere. Begitupun seterusnya kita ubah nilai R-nya jadi naik 1 jadi 11 ohm. Terus dapat arusnya dicatat. Lalu dinaikkan lagi jadi 12 ohm. Nah, catat nilai arusnya. Dan ubah lagi nilai R-nya jadi 13 ohm. Kemudian lihat lagi arus yang didapat. Selanjutnya ubah lagi R-nya jadi 14 dan didapat nilai arusnya. Bisa dilihat dan catat. Nah, perhatikan data percobaan yang kita peroleh. Nah, di sini ada 5 data tegangan dan arus listrik. Kita lihat di sini nilai tegangannya itu kita naikkan secara teratur dari 9 volt, 10, 11, 12, dan 13 volt. Nah, apa yang terjadi pada arusnya? Nah, terlihat di sini arusnya juga akan semakin besar. Nah, ini sesuai hukum Ohm, jika tegangan diperbesar akan menghasilkan arus yang besar juga. Nah, sekarang kita coba buat grafiknya ya, grafik VI. Nah, kita mendapatkan grafik yang menunjukkan garis yang naik dan konstan, yang menunjukkan bahwa nilai tegangan itu berbanding lurus dan perbandingannya itu akan menghasilkan nilai tetap. Nah, nilai tetap di sini adalah namanya hambatan. Karena tadi kita tidak mengubah-ubah nilai hambatannya, yang kita ubah itu adalah nilai dari si V-nya. Nah, kalau kita bandingkan V dengan I akan menghasilkan R, yang hasilnya bisa dihitung dengan nilai V dibagi dengan I. Oke, V bagi dengan I, hasilnya itu didapat adalah 10 ohm. Jadi nilai resistor yang kita gunakan itu adalah 10 ohm. Jadi sesuai dengan hukum Ohm, V itu berbanding lurus dengan I, dan nilai perbandingan V dan I akan menghasilkan hambatan yang nilainya tetap. Sekarang kita lihat data yang dihasilkan pada tabel berikutnya. Nah, perhatikan di sini nilai R diperbesar dan arus yang dihasilkan itu semakin kecil. Jadi di sini nilai R dan I itu berbanding terbalik. Sedangkan tadi nilai V-nya itu dipertahankan. Nah, bagaimana cara mencari nilai V? Nah, V itu sama dengan, kita bisa hitung I dikalikan dengan R. Nah, didapat hasilnya itu adalah 13 volt. Nah, jadi semuanya itu menghasilkan 13 volt. Nah, bagaimana jika kita buat dalam grafik hubungan R dan I? Baik, kita buat terlebih dahulu ya grafiknya.
Nah, dari grafik ini terlihat hubungan antara R dan I itu, hasil percobaan kita ini menunjukkan semakin besar nilai R, maka nilai I itu semakin kecil, yang ditunjukkan dengan garis yang turun, atau R dan I ini berbanding terbalik. Oke, jadi di video pembelajaran kali ini kita udah belajar menentukan kuat arus pada arus searah dengan rumus I sama dengan Q per T. Lalu kita juga mengenal alat ukur listrik, yaitu ampermeter dan voltmeter. Lalu kita juga belajar tentang hukum Ohm dengan rumus I sama dengan V per R. Nah, yang terakhir kita juga sudah melakukan percobaan melalui simulasi PET, ya kan, yang sebelumnya sudah kita lakukan, dan dapat kita simpulkan bahwa arus listrik itu sebanding dengan beda potensial. Nah, semakin besar beda potensial listrik yang diberikan, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Nah, demikian juga sebaliknya. Semakin kecil beda potensial yang diberikan, maka semakin kecil arus listrik yang dihasilkan. Nah, dari percobaan itu kita dapat bahwa sudah sesuai dengan hukum Ohm. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang arus listrik dan pengukurannya, hukum Ohm, dan juga arus listrik dalam rangkaian tertutup. Nah, di sini ada soal kuis, silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit dan dikumpulkan pada link Google Drive yang terlihat pada layar. Oke, yang selanjutnya kalian membuat rangkuman mengenai pembelajaran kali ini. Dan yang terakhir, di sini ada tugas latihan soal untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Nah, lalu batas waktu pengumpulannya itu yaitu seminggu dari pemberian tugas dan dikumpulkan pada link yang terlihat pada layar. Nah, kemudian jangan lupa untuk pertemuan berikutnya itu akan menjelaskan mengenai hambatan sepotong kawat penghantar dan rangkaian hambatan. Maka sebelum itu kalian diharapkan sudah membaca terlebih dahulu tentang materi tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran pada kali ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat untuk kita semua. Apabila pada video ini ada salah kata dan juga kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.